warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Ani Hajihati, NIM 120123 3059. Saya Rizka Pradina Cakanegara dengan 12012300072. Saya Walifatusah Fitri dengan NIM 1201233053. Saya Dela Lestari dengan NIM 120123000134. Saya Nizali Matela 120123077. Di sini kami akan membawakan video tentang materi tata cara pemeriksaan dengan alasan zina dan tata cara pemeriksaan permohonan nafkah istri, biaya anak dan harta bersama. Pengertian dan dasar hukum perzinaan. Zina dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Dalam konteks pengadilan agama, pembuktian zina sangat penting karena berkaitan dengan hukuman atau alasan perceraian. Dasar hukum pembuktian zina merujuk pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 2, ayat 4 dan 13 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Zina secara istilah adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Aktivitas seksual ini juga mencakup segala bentuk hubungan yang melanggar kehormatan manusia, baik dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau lulusan maupun belum menikah goir lulusan. Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur tentang perzinaan. Yang pertama, pasal 87 Undang-Undang Peradilan Agama mengatur pembuktian zina sebagai alasan perceraian. Penjelasannya, dalam gugatan cerai karena zina, penggugat dapat membuktikan zina dengan pengakuan dan saksi. Jika penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti, penggugat dapat bersumpah. Selanjutnya ada pasal 19 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Penjelasannya mengatur perceraian karena salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Perzinaan dalam KUHP diatur dalam pasal 284 KUHP. Dalam pasal ini mengatur bahwa pelaku perzinaan yang sudah terikat perkawinan yang sah dapat diancam pidana penjara. Selanjutnya, pasal 411 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dikenai hukuman. Tata cara pemeriksaan dengan alasan zina. Pemeriksaan perkara zina di pengadilan agama dilakukan dengan prosedur yang ketat karena sifatnya yang serius dan berat dalam hukum Islam. Berikut adalah langkah-langkah tata cara pemeriksaan. Yang pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan disertai alasan zina sebagai dasar pihak yang merasa dirugikan. Biasanya suami atau istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan menyertakan alasan zina sebagai salah satu dasar perceraian. Kemudian pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen gugatan. Yang kedua, pemberitahuan kepada tergugat. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memberitahukan tergugat atau terdakwa mengenai gugatan tersebut dan jadwal sidang. Yang ketiga, proses pembuktian. Pembuktian dalam kasus zina dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum acara perdata di pengadilan agama. Cara-cara pembuktian meliputi: yang pertama, saksi. Pembuktian zina harus dilakukan dengan menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 4, yang menyatakan bahwa tuduhan zina harus dibuktikan dengan saksi-saksi tersebut. Yang kedua, li'an. Jika tidak ada saksi, suami dapat menggunakan sumpah li'an untuk membuktikan tuduhannya terhadap istri, di mana suami bersumpah 4 kali bahwa dia benar-benar dan
Sumpah kelima meminta laknat Allah jika dia berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Yang ketiga, pengakuan pelaku. Pengakuan pelaku zina secara sukarela di depan hakim dapat menjadi alat bukti yang sah. Quran Surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Bukti lain. Selain saksi, bukti lain seperti pengakuan pelaku, dokumen, atau bukti petunjuk yang juga dapat digunakan untuk mendukung tuduhan zina. Yang keempat, keputusan hakim. Setelah semua bukti diperiksa, hakim memutuskan apakah tuduhan zina terbukti atau tidak. Jika terbukti, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai syariat Islam atau mengabulkan gugatan perceraian. Pemanggilan permohonan nafkah istri, biaya anak, dan harta bersama. Permohonan nafkah istri, biaya anak, dan harta bersama oleh Pengadilan Agama merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak setelah bersama. Berikut adalah penjelasan detail mengenai ketiga hal tersebut. Permohonan nafkah istri adalah kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istri selama masa perkawinan dan setelah perceraian, terutama dalam bentuk nafkah ini, nafkah selama masa menunggu setelah perceraian, dan nafkah kompensasi atas perceraian. Permohonan nafkah istri diajukan oleh seorang istri yang merasa tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya sesuai kewajiban hukum. Dalam hukum Islam dan Indonesia, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri berupa kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian atau kiswah, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuan pada pasal 80 ayat 4H. Jika suami lalai atau tidak memenuhi kewajiban tersebut, istri berhak mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama tanpa harus mengajukan gugatan cerai. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan suami tetap menjalankan kewajibannya tanpa memutuskan ikatan pernikahan. Regulasi hukum Islam HI pasal 40 ayat 4 menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan biaya perawatan bagi istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3 memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika suami tidak memberikan kewajiban. Proses permohonan istri dapat mengajukan permohonan nafkah ke Pengadilan Agama pada domisili suami. Gugatan dapat diajukan tanpa harus mengajukan gugatan cerai, sehingga kemungkinan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Proses pemeriksaan permohonan nafkah istri dilakukan dengan langkah-langkah berikut: pengajuan gugatan istri, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama dengan mendatangkan bukti bahwa suami lalai memenuhi kewajiban nafkah. Gugatan ini harus mencantumkan detail nafkah yang dituntut, termasuk besaran per bulan dan total keseluruhan. Mediasi. Sebelum sidang dimulai, mediasi dilakukan untuk mencari solusi damai antara kedua pihak. Pemeriksaan gugatan, hakim memeriksa kronologi dan bukti-bukti yang diajukan oleh istri, seperti dokumen penghasilan suami atau kemudian penyampaian kewajiban nafkah. Putusan. Jika terbukti suami lalai, hakim akan memutuskan besaran nafkah yang harus diberikan sesuai kebutuhan suami. Selanjutnya adalah biaya anak. Biaya anak mencakup segala kebutuhan yang diperlukan untuk membesarkan dan mendidik anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Setelah perceraian, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah, sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf D KHI. Ayah wajib menanggung biaya tersebut setidaknya hingga anak mencapai usia 21 tahun. Namun jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan agar ibu ikut menanggung sebagian biaya tersebut. Selanjutnya ada dasar hukum. Regulasi hukum Islam menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan perawatan anak. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 juga mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya anak. Dan selanjutnya proses permohonan.
Istri dapat mengajukan permohonan biaya anak bersamaan dengan permohonan nafkah di pengadilan agama. Pengadilan akan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dalam menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan permohonan biaya anak melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, pendaftaran perkara. Penggugat biasanya ibu mendaftarkan gugatan dengan menyertakan dokumen terkait seperti akta kelahiran anak dan bukti kebutuhan anak. Kedua, mediasi. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait tanggung jawab finansial terhadap anak. Yang ketiga, sidang pembuktian. Hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan memeriksa bukti kebutuhan anak serta kemampuan finansial ayah. Yang keempat, putusan. Hakim menentukan biaya besaran anak yang harus ditanggung oleh ayah hingga anak dewasa sampai 21 tahun. Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bersama adalah aset yang diperoleh selama masa pernikahan oleh suami dan istri tanpa memandang siapa yang bekerja atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Jika terjadi penceraian atau kematian salah satu pihak, harta bersama harus dibagi secara adil. Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Bagi yang beragama Islam, janda atau budak cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum. Yang pertama, kompilasi hukum Islam mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan dan hak masing-masing pihak atas harta tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembagi harta bersama saat perceraian. Proses permohonan. Dalam proses penceraian, baik suami maupun istri dapat mengajukan klaim atau harta bersama. Pengadilan akan memutuskan pembagian harta bersama, prinsip keadilan dan kesetaraan, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Proses pemeriksaan pembagian harta bersama memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan gugatan. Salah satu pihak mengajukan gugatan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta cerai, bukti kepemilikan harta, dan daftar aset yang dianggap sebagai harta bersama. Yang kedua, sidang pemeriksaan setempat. Jika diperlukan, hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa seperti rumah atau aset lainnya untuk memastikan kondisi dan batas-batas sesuai dokumen klaim. Yang ketiga, sidang pembuktian. Hakim memeriksa dokumen kepemilikan harta serta mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait. Yang terakhir, putusan. Berdasarkan pasal 97 kompilasi hukum Islam, pembagian harta bersama dilakukan secara adil. Masing-masing pihak berhak atas 50% dari harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lainnya. Kesimpulan, pemeriksaan perkara dalam hukum keluarga Islam di pengadilan agama bersifat formil dan substansial. Alasan perceraian seperti zina harus dibuktikan dengan kuat, sementara permohonan nafkah dan pembagian harta mengikuti prinsip keadilan. Kemampuan pihak dan ketentuan hukum positif, permohonan nafkah istri, biaya anak, dan harta bersama adalah bagian dari integral dari penyelesaian perkara di pengadilan agama. Proses ini diatur oleh berbagai dasar hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan agama berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum